Saya membuat video tentang seputar Bali, seputar Nusantara, seputar Pulau Jawa, dan seputar yang lain-lainnya. Tujuan saya baik ya, saya menceritakan kisah-kisah yang positif, bukan sisi gelap. Ingat itu, saya tidak menceritakan sisi gelap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu. Ya, untuk video kali ini kita akan membahas seputar Pulau Bali atau Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura yang ada di Pulau Bali, Indonesia. Jadi akhir-akhir ini saya banyak melihat berita atau postingan-postingan atau komenan-komenan yang ada di media sosial. Katanya dari sejak 5 tahun yang lalu itu saya juga mempelajari atau membaca atau menonton video-video seputar Pulau Bali, seputar tentang wisata halal yang akan diterapkan di Pulau Dewata Bali ya. Jadi saya menilai, saya membaca komenan-komenan atau warga Bali itu tidak sependapat dengan adanya wisata halal yang ada di Bali. Untuk saya pribadi, saya juga orang Jawa, bukan orang penduduk Bali. Walaupun saya juga dulu pernah tinggal di Bali ya. Dulu itu saya juga pernah lama tinggal di Bali. Jadi saya sebagai orang Jawa atau luar Pulau Bali tidak setuju adanya pulau wisata halal ya. Jadi menurut saya bukan tempatnya untuk Bali jadikan wisata halal atau wisata sari atau seperti itu ya. Menurut saya tidak pas, bukan tempatnya. Katanya untuk diterapkan seperti itu, katanya ini kan kita sudah tahu ya, kita banyak sekali membaca berita atau menonton video berita-berita seperti itu, katanya untuk menarik wisatawan untuk lebih banyak ke Bali. Tapi menurut penilaian saya juga sering keluar masuk Pulau Bali, juga pernah tinggal di Pulau Bali. Itu wisatawan orang lokal dan juga wisatawan asing itu masih berjalan normal seperti biasa, tidak ada penurunan drastis ya. Cuman waktu ada penurunan drastis itu waktu ada kejadian bom Bali waktu di tahun 2002 itu aja. Kalau di sekarang itu malah ada banyak sekali peningkatan ya, karena masyarakat luar negeri dan juga masyarakat lokal banyak sekali yang pengen menyaksikan tradisi lokal yang ada di Bali selain menikmati pantai wisata di Bali. Dan ngomong-ngomong untuk masalah makanan kuliner di Bali itu, sejak dulu saya tinggal di Bali, saya juga pernah hidup di Bali ya, itu biasa-biasa aja. Kalau mau masih buat orang-orang muslim yang pengen mencari makanan-makanan yang halal itu masih gampang banget, tidak usah dibikinkan wisata halal dan lain-lainnya. Itu program, menurut saya program yang tidak ada tempatnya ya. Seandainya ini ya, seandainya kalau bener-bener itu wisata halal atau wisata sari diterapkan di Pulau Bali, itu wisata sari atau syariah atau wisata halal itu menurut saya bukannya akan menarik wisatawan asing, malah akan menurunkan. Kita bisa membayangkan aja secara logika ya, bayangkan aja secara logika seandainya itu benar-benar diterapkan di Pulau Bali, itu bukan menaikkan wisatawan tapi malah akan menurunkan ya. Jadi di Bali itu sejak dulu pengunjungnya yang paling banyak pengunjungnya adalah orang-orang dari luar negeri atau orang-orang non-muslim ya, seperti itu, karena tertarik dengan budaya Nusantara, budaya Bali seperti itu. Makanya orang-orang dari jauh, orang Indonesia maupun luar negeri jauh-jauh berbondong-bondong ke Bali, pengen sekedar menyaksikan secara langsung seperti apakah kebudayaan yang ada di Bali, Indonesia, seperti apakah benar-benar ini, contohnya seperti tradisi yang masih dipertahankan sampai sekarang itu, contohnya seperti yang ada di daerah Trunyan, pemakaman Trunyan, itu sangat menarik wisatawan asing maupun wisatawan yang asli dari Indonesia. Itu saya juga banyak sekali punya temen
itu yang menjadi guru-guru di sekolah itu bertanya ke saya waktu dulu, apakah di Trunyan itu bener-bener ini? Saya bilang bener gini. Terus kemudian mereka pada membuktikan, melihat secara langsung seperti apa keindahan budaya-budaya yang ada di Nusantara ini. Seperti itu ya. Jadi itu bagi saya pribadi tidak cocok sekali untuk dijadikan wisata halal atau wisata syari. Itu akan membuat para wisatawan asing yang ada dari luar negeri, karena Bali itu juga punya pendapatan untuk menyumbangkan pendapatan negara karena adanya wisatawan asing itu juga dari luar negeri itu juga cukup banyak. Nanti kalau dijadikan wisata halal, takutnya itu pribadi saya takutnya bukannya malah naik, malah akan turun ya, seperti itu. Walaupun kita di Indonesia itu berbeda-beda bahasa atau berbeda agama, kita harus saling hormat menghormati, kita harus terapkan toleransi beragama yang ada di Indonesia. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita berbeda-beda agama, kita tetap satu. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling mencaci maki, karena keindahan yang ada di Nusantara ini karena perbedaan. Kita indah itu karena perbedaan. Karena perbedaan itu akan menjadi indah ya, karena perbedaan itu akan menjadi indah. Makanya orang-orang di seluruh dunia itu pengen datang ke Indonesia, pengen merasakan, pengen menyaksikan secara langsung keindahan yang ada di Indonesia. Karena kita itu berbeda-beda bahasa itu masih dibicarakan di luar negeri. Di Indonesia itu berbeda-beda bahasa tapi tetap satu. Seandainya ini bumi Indonesia ini berada di daerah negara Timur Tengah, mungkin sudah akan terbelah menjadi 8 negara ya, seperti itu. Sebuah berita yang beredar di media-media sosial itu kemungkinan besar menurut saya masih wacana atau belum diterapkan ya. Wisata halal seperti itu atau wisata syari itu menurut saya jangan sampai terjadi, karena kita sebagai rakyat Indonesia, Bali itu mayoritas pemeluk agama Hindu ya, yang jelas pemeluk mayoritas agama Hindu. Walaupun di sana ada tinggal agama orang Muslim, ada agama orang Kristen, juga ada Buddha, tapi mayoritas penduduknya adalah agama Hindu. Jadi tidak cocok banget kalau di Bali itu diterapkan wisata halal. Seandainya nanti itu terjadi, wisata halal itu diterapkan atau wisata syari itu diterapkan, maka akan semakin pertama di suatu wilayah, contohnya di daerah wisata Pantai Medewi ya, itu diterapkan wisata halal, dan tidak kemungkinan juga akan menyebar ke tempat-tempat lainnya, karena di situ sudah merasa sukses wisata halal akan diterapkan di tempat lain, tapi itu akan menurunkan para wisatawan yang ada datang ke Pulau Bali itu yang pastinya. Jadi kalau suatu wilayah sudah diterapkan seperti itu, maka otomatis akan banyak sekali peraturan atau larangan. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Itu yang sudah pasti. Tidak boleh begini dan tidak boleh begitu. Seperti itu ya. Jadi semoga aja pemerintah Bali dan juga pemerintah Indonesia khususnya itu harus berpikir lebih jernih ya sebelum menerapkan wisata halal atau wisata syari yang ada di Pulau Dewata Bali. Namanya aja sudah terkenal dengan namanya Pulau Dewata Bali, Pulau Seribu Pura. Itu sudah harus menjadi identitas salah satu pulau yang ada di Indonesia. Di Bali seperti itu sudah menjadi identitas Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura ya. Mungkin kata-katanya saya ulang-ulangi lagi, tidak apa-apa ya. Dan di Lombok juga punya identitas sendiri, Kota Seribu Masjid ya, seperti itu. Jadi Lombok itu juga sudah punya identitas seperti itu sejak zaman dulu sampai sekarang. Buat teman-teman yang pengen
datang ke Lombok bisa menyaksikan secara langsung, bisa datang aja ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat ya. Di sana itu terkenal dengan Pulau Seribu Masjid, kalau di Bali terkenal dengan 1000 pulau. Itu sudah menjadi identitas masing-masing ya. Jadi kalau di Bali diterapkan wisata halal sari seperti itu benar-benar tidak cocok ya, karena saya selalu menjaga toleransi, di mana di situ tanah saya injak, langit saya junjung, ibaratnya seperti itu. Kita harus bisa menghormati adat istiadat budaya setempat yang ada di situ ya. Pentingnya kita belajar membaca buku dan menonton video yang tujuannya baik. Jadi saya membuat video tentang seputar Bali, seputar Nusantara, seputar Pulau Jawa, dan seputar yang lain-lainnya. Tujuan saya baik ya, saya menceritakan kisah-kisah yang positif, bukan sisi gelap. Ingat itu, saya tidak menceritakan sisi gelap ya, seperti itu ya. Terima kasih.